Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah atas ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala kembali dalam keadaan sehat walafiat bisa bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi dan insyaallah tentunya doa dan harapan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wa akhirah. Salawat serta salam semoga terlimpah curah ila habibana wa nabiyana wa maulana Rasulullah SAW dan insyaallah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan perkuliahan dengan mengawalinya dengan pembacaan doa. Pembacaan doa dimulai. Doa selesai. Amin Allahumma amin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan katsir yang sudah hadir 24 yang Adi, syukron sebentar. Untuk pertemuan siang ini dengan tema proses sensori, Ibu akan ambil ayat Al-Qur'annya Quran surat Al-A'raf, Quran surat ke-7 ayat 179. Afwan ada alif batas alif hadir alif belum terlihat ya. Baik. Adi hadir Ibu. Afwan, dibacakan Quran surat ke-7 ayat 179. Sudah prepare belum? Belum Ibu. Dekat nggak Al-Qur'annya? Ada dekat Bu. Kenapa A? Dekat ada. Dekat. Coba dibaca A, tolong. Baik Bu, bentar Bu. Ibu apaan ayat berapa ya Bu? 179. 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adzaun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Syukron. Sebentar, yang baca terjemahannya dibaca oleh Pais. Sudah hadir belum Pais? Ahina Sim tadi udah terlihat. Ahina Sim? Nggak ada Al-Quran Bu, saya di handphone sekolahan ini Bu. Di handphone Nggak ada juga Bu. Oh. Tadi saya cari dulu dah. Tadi ada di sekolahan. Emang sedang di mana? Sekolahan saya Bu. Sekolah mana? Sekolah SMK. Lagi nyiapin buat bangku anak-anak. Di SMK Mitra. Ahmad. Quick. Sambil Ibu absen di hard copy ya. Tadi Adi. Ahmad, tafadhol. Tadi sudah ada Ahmad. Atau yang perempuan, Uti Halimah. Uti Halimah tadi sudah hadir. Hadir Bu. Tafadhol. Dibaca terjemahannya. Terjemahannya itu, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah.
dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Udah, Bu. Ya, syukron. Baik, pertama syukron sudah dibaca referensi Quran Surat Al-A'raf ayat 179, Quran Surat ke-7 oleh Ahyadi dan Sari terjemahan Ukti Halimah. Kemudian juga syukron atau jazakumullah khairan berikutnya yang sudah on time mengirimkan atau upload UTS kemarin. Alhamdulillah info dari kampus untuk diberikan perpanjangan dan kami sudah memberikan waktu perpanjangan. Kemarin juga ada mahasiswa, bisa didengar suara Ibu? Bisa, Bu. Bisa, baik. Karena ini untuk mengefektifkan waktu, kenapa Ibu tadi langsung cepat. Kemudian berikutnya adalah, kemarin ada dari rekan sebuah input atau masukan bahwa untuk presentasi dan sebagainya, terus Ibu sampaikan lagi, sebenarnya setiap momen pertemuan atau Zoom selalu diberi kesempatan, bahkan waktu itu Alhamdulillah saat offline, akan tetapi kembali kepada mungkin persiapan yang belum maksimal dari teman-teman semuanya. Ibu kembali memberikan kebijaksanaan. Kemudian juga terkait hal itu untuk penilaian, ya pasti kami objektif mana yang sudah mengumpulkan tugas baik individu, kelompok dan juga khususnya UTS, berbeda dengan yang misalkan Afwan yang bisa dikatakan LED seperti itu. Bisa dipahami ya? Dan bisa dipahami juga materi untuk hari ini, kenapa tadi Ibu angkat referensinya itu. Sebentar Ibu, karena ini yang hadirnya baru 27, artinya ini pun belum tentu aktif. Soalnya tadi beberapa yang dipanggil pun tidak hadir. Ya kembali lagi seperti yang tadi, tentang evaluasi atau penilaian secara objektif. Tadi yang sudah hadir, Ahi Nasim, kemudian Uti Halimah, kemudian Pak Agus juga sudah terlihat. Kemudian tadi terlebih yang baca yang tilawah Adi juga, dan kebetulan tugasnya juga sudah UTS-nya. Kemudian sebentar Ibu cek yang berikutnya. Novita, Pak Budi, Bu tidak panggil deh, lihat ya kalau yang on cam. Memang nanti ketika di e-kampus ya berdasarkan misalkan yang responsif, yang apa, yang klik itu bisa jadi poin kehadirannya, memang kehadiran mahasiswa. Akan tetapi pada real condition, ini Pak Is terlihat juga. Pak Is, kemudian bisa lihat semuanya nih. Tadi Ahmad sudah, Abdullah Khalid sudah, Ukti Rahmawati, nah ini Ahisoni sudah juga, Ukti Imratun, alhamdulillah meningkat 28. Kemudian Siti Aminah, mana Aminah? Siti Aminah? Hadir, Bu. Ya, syukron. Akhir Rahmat, Bulia. Baik, baru bermunculan, meningkat. Baik, cukup itu yang sampling aja yang Ibu panggil. Ya, nanti sudah disampaikan. Baik, untuk materinya sebentar. Tadi sudah di-upload, sengaja Ibu uploadnya di jelang perkuliahan karena biar nanti bagaimana tingkat pemahamannya. Sebentar Ibu share dulu, share screen. Kok disable ya? Kenapa? Kenapa tadi belum jadi CEO host? Sekarang Ya, udah. sekarang sudah bisa belum? Sudah ya? Aina. Sebentar.
Yang belum ditunggu untuk UTS-nya ya. Sudah ya? Sudah muncul kah? Sudah Bu, aman Bu. Ya, syukuran. Waktu itu pernah Ibu sampaikan ya, kenapa Ibu tidak pakai PPT, karena ini untuk memudahkan ahli ukti termasuk Ibu dalam nanti Ibu akan buat semacam list atau khusus kumpulan materi untuk next semester, artinya untuk generasi berikutnya. Kalau misalkan PPT kan harus copy klik satu-satu lama, kalau seperti ini. Jadi ketika mau dibukukan per tema, per bab, per materi, per judul langsung bisa. Nah, untuk hari ini pertemuan ke-9 after PTS, tapi karena sebenarnya diberikan kelonggaran lagi PTS, waktunya hampir 2 minggu. Tentang proses sensorik. Ini bagi teman-teman ahli UTI, tadi mungkin yang sudah lihat ada gambar untuk tes buta warna, kemudian juga untuk tes di sini Snellen chart tentang bagaimana daya lihat, ketajaman daya lihat kita. Mungkin yang bekerja, ahli Sony atau siapa ya, pernah tes ini ya? Pernah tes seperti ini? Snellen chart. Pernah Bu. Sudah kan? Pernah Bu. Nah iya. Pernah Bu, Bu. Kemudian untuk ini yang berikutnya tes tentang buta warna, ini ada angka Betul, Bu. Full color, warna yang penuh, itu ada angka. Misalkan kita diminta angka berapa itu. Nah, artinya apa? Pertama Ibu sampaikan yang tadi tentang dalilnya dulu, bahwa sebenarnya insya Allah dalam syariat Islam sudah dijelaskan bahwa kita dikaruniai pertama tentunya basor, penglihatan, kemudian juga setelah basor uzunain atau pendengaran, kemudian hati ya wal afidah. Nah, artinya apa? Sekarang kita mengkaji ilmu psikologi tentang sensorik. Nah, di sini kita dari awal dulu ya sebelum. Nah, ini Ibu sengaja gambarnya. Ahli UTI bisa lihat ya. Ini Ibu nggak bawa, belum ambil apa itu lampu apa yang merah yang buat kayak kalau kita presentasi. Nah, ini langsung bisa diartikan ya Uti. Ini berarti kalau gambarnya A atau mata berarti masuknya ke visual ya, atau sight, penglihatan. Ada juga nih di sini penjelasannya di atasnya. Bisa didengar ya penjelasan Ibu ya. Ya, jadi visual, penglihatan. Nah, kemudian daya kerjanya adalah di sini kan akibat proses sensori. Kemudian kalau mata atau sini sight, visual atau penglihatan, itu ketika kita melihat nyala lilin di jarak 30 mil itu pas saat tengah malam, artinya langsung bekerja. Kemudian telinga atau hearing, nah ini telinga, kemudian mendengar detak bunyi dari detik sebuah jarum jam, kemudian hidung smell atau pembauan, di sini ada penjelasannya, kemudian ada gambar lidah dan ada gambar tangan ya, touch untuk sentuhan. Nah, jadi persepsi. Proses sensorik di sini adalah informasi tentang dunia melalui panca indera yang kita dapatkan, itu informasi dunia itu pasti dari panca indera. Jadi jauh sebelumnya bukan hanya di ayat yang tadi, beberapa ayat dalam surat Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana Allah mengaruniakan itu semua kepada kita. Nah, kalau dalam buku psikologi ini memang sangat banyak sekali ya, artinya sampai ke ada penghitungannya. Jadi Ibu tidak akhirnya ambil garis besarnya aja, intinya lebih kepada pemahaman bahwa proses sensori adalah itu berdasarkan dari indera yang tadi, yang 5 ya, seperti itu. Di sini juga ada lagi penjelasannya, kalau tadi dalam bentuk gambar aja, macam indera, kemudian juga ada bahkan sampai ke hitungannya ya. Ini seperti ilmu fisika, tapi Ibu tidak lampirkan, bahkan ada kurvanya. Kemudian di sini ada macam indera dan lain sebagainya, Ibu garis besarnya aja. Kemudian di sini tentang ketika ada daya dengar kita dan lain sebagainya. Kemudian di berikutnya yang pas indera penglihatan tadi masih indera penglihatan, dilanjutkan nanti indera pendengaran, kemudian perabaan atau touch, dan juga perasa lidah. Yang tadi Ibu sampaikan tentang tes ini, di sini ada juga di materi bagaimana
saat kita khususnya, nah makanya nih real condition ketika kita mengkaji ilmu psikologi, pernah disampaikan sama Ibu saat kita offline. Kemarin kita belajar tentang disorder dan terapi dan lain sebagainya, mengenali disorder, bagaimana terapinya dalam syariat Islam, lebih ke fisik apalagi ke psikis. Nah, ketika mempelajari ini pun demikian. Contoh kemarin ya, sebenarnya alhamdulillah kalau menurut kami, insya Allah mohon maaf kalau misalkan dirasa sulit, soal UTS itu memang soal-soal yang sudah kita kaji bersama, baik secara Zoom khususnya ataupun misalkan apakah itu penugasan ataupun offline. Kemudian diminta untuk menuangkan afanjidan by writing, menulis, karena ketika writing atau menulis otomatis AHIUT itu membaca. Jadi khawatirnya kalau afanjidan, saya itu sorry kalau misalkan langsung dalam bentuk Word, dikhawatirkan kopas ya, copy paste atau CP, copy paste seperti itu. Nah kemudian di sini kalau untuk penjelasannya tadi Ibu tidak sebutkan, tapi langsung ke gambar dan juga sedikit penjelasannya. Nah mudah-mudahan AHIUT paham. Nah terkait yang tadi soal, berarti proses sensori kita sudah berjalan. Oh, jadi ketika ada soal ini seperti ini. Kemudian untuk yang tadi contohnya teman-teman yang tes di perusahaan, ada juga psikotes, ada misalkan tes Kraepelin, tes Pauli. Apa itu tes Kraepelin dan Pauli? Untuk kecepatan berhitung, menjumlah deret ke atas dan juga ke bawah. Itu artinya ketika kita membaca soal bekerja semua. Pertama ACE, kemudian pendengaran, kemudian tangan. Oh, ini harus penjumlahan seperti ini, harus gerak cepat dan lain sebagainya. Ini untuk paparan singkat karena Ibu mohon maaf, insya Allah waktunya sampai jam 12 sebelum pas azan, Ibu mau cukupkan. Di sini juga Ibu sudah tuliskan, misalkan ada yang bertanya, cukup pertanyaan dari 3 orang. Karena apa? Biasanya juga diberikan momen bertanya, tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada bertanya, Ibu yang bertanya atau memberikan tugas biasa yang unpredictable condition untuk langsung menjawab saat itu. Baik ditunjukkan lewat penjawaban langsung atau lewat tulisan. Nah ini untuk daya kerjanya ya. Ini kenapa dikasih gambaran ini, sebenarnya gambarannya banyak ya. Memang ketika realnya kita seperti ini. Akan tetapi jauh sebelumnya, kembali lagi karena landasan kita adalah landasan Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa misalkan, oh saya usia seperti ini, kok mata saya sudah tidak bisa melihat jelas. Kemudian juga untuk tes pendengaran nih, bagi yang kerja atau ketika MCU medical check up, ketika kita tes pendengaran kita masuk ruangan yang sangat sesuai tubuh kita aja yang masuk, sesuai tubuh kita yang masuk, artinya tidak luas tapi tertutup. Jadi bagaimana di situ kita bekerja mendengar dari bunyi, dari misalkan ketika kita mendengar bunyi tersebut saat tes kita klik. Oh saya mendengar. Nanti bisa dilihat bahwa daya pendengaran kita tuh berapa megahertz gitu ya, apakah normal, standar ataupun di bawahnya. Seperti itu. Jadi karena ini tidak bisa 2 kali, pekan berikutnya adalah udah dengan materi yang lain. Ibu turun naik sudah terlihat kan? Ya, khawatirnya Ibu kok tidak masih ini misalkan stuck dalam satu ini atau terlalu cepat seperti itu. Sebelumnya AHIUT sudah baca kan? Ini dalam bahasa-bahasa psikologi semua ya. Di sini proses sensasi menjadi persepsi. Nah, sensasi di sini itu apa? Yang dipahami kan misalkan, ih kamu cari sensasi ya, sering nggak bilang gitu. Padahal sensasi itu ternyata ilmu psikologi ya. Ih persepsinya begitu dia gitu ya. Kamu cari sensasi seperti itu. Nah, ini penjelasannya ya. Silakan, ada yang bertanya? Bu, singkat padat jelas aja. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang memberikan pertanyaan ya. Biar terlihat, Ibu stop dulu. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya. Pertanyaan Ibu yang pertama adalah, sebentar Ibu cek dulu e-kampus ya. Pertanyaannya adalah sangat simpel, pertemuan ke-8, baru meningkat ke angka 15 yang sudah upload tugas. Pertanyaan pertama adalah,
Yang 15 nih yang udah masuk, syukron. Yang belum itu kapan? Kapan segera untuk mengupload tugas? Boleh disampaikan, ada kesulitan? Udah 2 pertanyaan ya. Bisa dipahami? Ini kelas milik siapa? Kelas milik Ibu ya? Oke, itu udah 2 pertanyaan ya. Pertama, kapan yang belum share, Afwan, bukan share, upload UTS. Kedua, ada kesulitan. Yang ketiga adalah, mohon persiapkan paper, kertas ya. Terserah, mau Bu enakan di paper kertas untuk menunjukkan, oh saya bisa menjawab, atau dalam ini. Sebenarnya kalau dalam misalkan email dan lain sebagainya, atau WA, khawatir lama, lebih baik misalkan paper langsung ditunjukkan. Ini Bu jawaban saya. Udah 3 pertanyaan loh, tapi pertanyaan belum Ibu sampaikan. Ada tadi Ibu memberikan kesempatan 3 penanya aja. Biar kuliahnya singkat, padat, jelas. Karena Ahi Uhti mungkin sudah dari pagi. Dari pagi kan? Iya. Dari pagi? Iya, Bu. Iya, Bu. Bu, Sony ingin bertanya, Bu. Kenapa? Ingin bertanya. Udah ya. Ibu tumben kok ini banget gitu ya. Silakan. Tadi baru Jadi tutup. intinya Baru Ibu mau tutup tadi. Karena udah Ibu layangkan 3 statement, 3 pernyataan untuk ke arah pertanyaan, belum ada yang tanya, langsung Ibu mau pilih yang ketiga gitu. Jadi Ibu yang nanya tapi siapkan di paper. Tapi silahkan, karena Ibu tadi belum closing, menyatakan closing, Hisoni, tafadol, mau tanya apa? Jadi intinya kan itu semua, tes itu semua, saya sering ini Bu, pengalaman sekali dalam tes itu semua. Seperti tes warna itu ada di tes membuat SIM. Terus ada tes warteg ditambahkan nggak Bu? Saya belum Boleh, lihat. boleh. Di materinya ditambahkan nggak? Oh, Saya kalau belum di lihat. materi ini enggak. Oh enggak. Itu kan alat tesnya. Alat tes tadi hanya beberapa untuk yang indera sensori yang 5 itu, dari mulai penglihatan, pendengaran, kemudian peraba atau rasa. Kalau yang item tesnya tidak termasuk, maksudnya tidak Ibu masukkan. Iya. Untuk tes Jadi kan dalam tes warteg itu kan kita menggambar ya. Nah, jadi pertanyaan Sony, apa yang kita gambar itu apakah termasuk kepribadian kita, Bu? Syukron, pertanyaannya bagus sekali. Yang pernah tes warteg, apa tes Padang nih teman-teman? Kalau Ahisoni tes warteg tes ya. Kalau teman-teman jangan Padang, jangan ada yang baru dengar. Oh Bu, saya baru dengar tes warteg gitu ya. Biasanya tes TPA atau skolastik seperti itu ya. Ada yang baru dengar ya tes warteg? Iya, Bu, baru. Kalau sebenarnya Ibu ada hard copy-nya. Ada hard copy-nya di sini di rumah banyak. Sebenarnya justru memang itu Puan Ahisoni ketika tes warteg memang otomatis menggambarkan kepribadian individu atau konseli atau konselor yang dites, karena pola gambarnya yang yang dasarnya aja, nanti konseli atau klien mau yang mengembangkan mau membuat gambar aja, dan kami seorang yang mengetes gitu ya, atau bisa disebut psikolog, mempunyai interpretasinya atau alat untuk ibaratnya asesmennya, bahwa individu ini kok menggambarnya begini ya, apalagi misalkan individunya harus disampaikan di sini. Jadi kalau dalam ilmu psikologi itu sangat berpengaruh ketika boy and girl. Jadi misalkan boy lebih banyak menggambar yang ke perempuan, nah berarti nanti analisa atau interpretasinya seperti apa, dan sebaliknya ketika yang perempuan lebih menggambar boy, nanti juga disebutkan gambar tersebut. Bahkan ada ya, Ibu sampaikan lagi, version test, jadi tes menggambar orang dan juga baum, itu masuknya dalam baum. Tes gambar pohon dan gambar orang, woman, seperti itu. Jadi udah 3 tes ya, warteg, baum, man and tree, pohon. Nah dari situ bisa dianalisa yang tadi Bu katakan. Jadi pertanyaannya Hisoni adalah masuk ke dalam kepribadian, sangat masuk. Makanya apalagi ditambah dengan tes menggambar pohon dan juga menggambar
apa itu orang seperti itu. Nanti mungkin Bu. yang Ibu katakan, yang pernah Ibu sampaikan ketika ada laboratorium psikologi atau BK, itu bisa untuk praktek. Jadi sebelum kita menguji klien kita, oh ini antum atau misalkan konsoli kami silahkan menggambar pohon. Nah, jadi Ahi, Uhti sudah punya paham ilmu tentang interpretasinya. Itu berarti per kami memberikan ilmu, sharing ilmu tentang hasil tes gambar dari warteg kah, dari gambar pohon kah, dari gambar orang kah, seperti itu. Misalkan, loh saya pribadi baru dengar Bu, memang itu adanya di ilmu psikologi, berarti siap-siap untuk memahami akan interpretasi. Makanya kembali lagi ilmu psikologi dan BK, sebelum kita mengkonseling, menterapi yang lain, kita terapi juga diri sendiri, terlebih lagi soal ini. Makanya ketika berbicara tentang sensorik, terkait kemarin tugas, ketika kita membaca nih, mata melihat dan membaca, berarti indera kita yang lain mendengarkan atau langsung mengingat nih di sel-sel neuron, bahkan cerebral vas dan lain sebagainya di bagian otak itu bekerja. Bahkan kalau di gambar psikologinya ini emang sangat jelas, sampai Ibu membacanya lagi gini, ini kayak ilmu fisika banget ya, jadi ada gelombang-gelombang dan lain sebagainya, sampai begitu detailnya apa yang kita kaji. Bahkan nanti kalau di semester berapa kita mempelajari tentang ilmu jiwa, artinya ilmu gangguan jiwa. Selain yang kemarin ya, disorder atau gangguan jiwa, ada lagi nanti biasanya di semester jelang semester akhir PPDGJ, jadi pembelajaran tentang gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa secara benar-benar bukan yang seperti kemarin disorder hanya secara psikis. Kalau besok insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya fisik dan psikisnya. Terus kemudian ada lagi ada bukunya biasanya tebal itu tentang obat-obatannya. Tapi memang kita tidak berhak memberikan obat, hanya kita secara layanan psikisnya, terapi kepada kejiwaannya, seperti itu. Aisoni, syukron. Apun Jidan sudah bisa terjawab. Ya Bu. Boleh nggak dikasih share ke Ibu hasil gambarnya? Masih ingat nggak? Tambahkan sedikit ya Bu. Atau dikolek sama itu tim interviewer? Tidak diberikan kepada klien? Dikasih Oh, kertas. Ini dikasih Bu, ya. kan dalam tes warteg itu kan ada kalau tes warteg kan ada 6 kolom ya. Ya. Kalau yang tes pohon itu kan kata HRD-nya bikin pohon. Nah, jika kita menggambar pohon secara detail gitu, ke akar-akarnya, daun, sampai buahnya, berarti itu menandakan orang tersebut berarti orangnya detail gitu ya Bu. Kalau menurut saya, nggak tahu kalau menurut ilmu psikologi. Terus Ya, betul. Di dalam tes warteg juga ada kolom yang titik doang di tengahnya gitu Bu. Betul. Nah, saya itu menggambar jam ini apa, jam dinding. Jam dinding. Nah, berarti kalau menurut saya sih, saya orangnya tepat waktu gitu ya Bu. Amin, masih ingat juga ya ternyata. Ya, gambar pohon. Iya, karena biasanya pada umumnya misalkan kondisi real kemarin saat offline, misalkan Ahi Uhti Ibu minta gambar pohon, pasti gambar pada umumnya hanya bentuk misalkan sebentar. Biasanya hanya begini ya, kayak gambar anak TK ya. Bentar ya Ibu gambarkan. Misalkan gini. Hanya begini misalkan ya. Hanya misalkan ada lekuk-lekuk di atas sama ini begini. Jadi atau misalkan begini akarnya nih. Begini aja akarnya di bawah. Jadi pertama harusnya kan akar, kemudian pohonnya besar ada batang, daunnya lebat, kemudian juga ada misalkan ranting-rantingnya banyak, kemudian ada buah, ada bunga dulu, kemudian buah. Itu udah dapat gambaran ya buat nanti Ahi Uti yang tes ya. Muhyiddin tuh yang katanya kabarnya mau kerja harus paham itu ya. Belum lagi yang TPA gitu ya, skolastik dan lain sebagainya. Oke, syukron Ahi Soni. Kan tadi Ibu udah sampaikan 3 penanya. Kemudian berikutnya kalau tidak ada yang nanya, Ibu yang akan memberikan pertanyaan. Saya mau bertanya. Afwan? Silakan Mas Budi. Ya. Mas Budi duluan nggak apa-apa. Ya.
Jadi pas ya ada 3 penanya nanti. Oh biar gitu nggak ya. ada tugas. Ini Ahyuti Afwan Jidan nih. Ahyuti Afwan Jidan kembali Ibu sampaikan, mohon maaf lahir batin. Memang sebenarnya kadang ada beberapa masukan, tapi real kelas itu milik kami berempat. Pak Budi, Ahisoni, Pak Agus, dan Ibu. Betul tidak, Pak? Kira-kira seperti itu, Bu. Iya, iya. Tafadhol Pak Budi. Iya, Bu, ini berkaitan dengan apa yang proses sensorik, Bu ya. Yang di situ tuh dikaitkan dengan panca indera. Kalau dikaitkan dengan panca indera itu kan jelas ada mata, telinga, dan sebagainya yang 5 tadi. Kenapa di sensorik itu nggak mengaitkan hati, Bu? Padahal hati juga itu kan bisa merespon. Ketika hatinya disentuh, terus ada respon dari hati berupa misalnya responnya berupa kekerasan yang benar-benar menusuk hati, itu kan seseorang bakal punya perilaku yang seperti apa gitu, misalkan jadi pendiam, pemalu segala macam. Kenapa nggak masukkan unsur hati itu, Bu, di dalam sensorik itu? Itu aja, Pak? Iya, Bu. Pertanyaannya adalah hati. Di mana hatimu? Afwan Jidan nih, Ibu kembalikan dulu nih. Ayo kita ramaikan kelas sebelum ada azan. Atau nanti ada yang mau tampil, silahkan. Ibu hanya mengingatkan atau reminder, tidak langsung meminta, oh ini kelompok ini nih, grup ini atau individu ini. Inisiatif aja, karena sudah besar ya, sudah mandiri. Mandi, makan, minum sendiri. Ada yang mau jawab dulu nih? Ibu kembalikan dulu ke teman-teman. Oh iya, Pak Budi, kita tampil gak nih? Hati nih ya, hati. Ini teman-teman, Afwan yang hadir baru 35, maksudnya kalau berdasarkan list, tapi kalau aktualnya sebentar Ibu cek, yang on cam itu tidak sebanyak itu ya. Hati nih, silakan ada yang mau jawab. Karena memang tadi Ibu sampaikan, Ibu kalau dari yang tadi tampilannya adalah referensi atau landasannya, itu justru dalam syariat Islam itu adalah hati. Lahum qulubuna. Bahwa kita dikaruniai hati. Tapi ketika kita mengkaji sensorik berdasarkan indera, itu hanya panca indera. Ada yang mau jawab? Silakan. Ada yang mau jawab enggak? Pertanyaannya gimana, Bu, tadi, Bu? Saya mau jawab takut salah. Ini Pak Agus. Kan tadi kajian proses sensori itu berdasarkan panca indera yang tadi sudah ada gambarnya, ada 5 panca 5 indera. Pertanyaan Pak Budi adalah hati belum dimasukkan. Hati dalam paparan materi Ibu juga, dalam penyampaian Ibu, walaupun tadi memang aslinya Ibu sampaikan dalil itu ada, yang pertama adalah hati. Bagaimana itu? Iya, kalau menurut saya coba jawab ya, Bu ya. Tafadhol. Kalau menurut saya, memang intinya di situ, di hati dan pikiran. Karena kan yang sedang kita bahas ini kan ilmu jiwa ya. Berarti kan ilmu yang berkaitan dengan hati. Kenapa nggak dicantumkan? Kalau menurut saya karena hati dan pikiran itu hasil akhirnya. Sedangkan panca indera itu perantaranya. Jadi kalau ibarat kalau ibarat air itu panca indera itu pipa-pipanya gitu. Nah, nanti dari panca indera itu perantara-perantara itu sampai ke hati yang akhirnya memunculkan sikap itu tadi. Jadi hati sama pikiran itu nggak dimasukkan ke dalam perantara itu karena memang itu hasil akhirnya begitu, Bu. Kira-kira bahasanya gimana ya? Bingung saya. Aku mau nambahin, Bu. Boleh, silakan. Kalau ya bener kan kayak kata Mas Agus ya. Emang hati
kan emang tujuannya ke hati ya Mas Agus ya. Jadi kayak emangnya jadi bukan melalui hati tapi untuk hati gitu, melalui panca indera kayak mata, lewat sensor mata gitu, tangan, perbuatannya apa-apa untuk hati dan jiwa gitu dan pikiran, bukannya melalui hati karena emang untuk hati gitu sih. Ada lagi yang mau nambahkan? Ibu maaf masih belum paham. Yang mananya dulu yang belum paham? Yang mananya? Yang tadi kan kata Mary apa itu? Dari mata melalui hati masih gimana? Gak paham. Pertanyaan Pak Dari Budi mata turun ke hati. atau jawaban teman-teman? Iya jawabannya Bu, jadi belum masuk gitu Bu. Terus Ibu tanya Afwan, dari Aminah sendiri ada jawaban nggak? Belum, nggak ada. Belum. Ahi Alip tadi Ibu panggil loh. Di awal untuk minta tilawah. Ingat. Ya, Fon Bu, ini koneksinya agak Baik. Saya ngasih Ada contoh lagi mau boleh, Bu? menambahkan? Saya mau ngasih contoh boleh, Bu? Barangkali contohnya benar. Boleh. Tadi Bu sambil ngambil buku psikologi kepribadian dulu. Kan Silakan. kalau di makalah itu kan disebutkan bahwa mata, misalkan contohnya melihat nyala lilin yang dilihat dari jarak 30 mil gitu ya. Kalau misalkan kita lagi jalan misalkan di tempat gelap terus kemudian kita melihat ada cahaya kecil gitu kan, itu kan melalui mata yang melihat cahaya tersebut kemudian akhirnya memunculkan perasaan, entah mungkin perasaan takut bisa jadi gitu kan, karena mungkin cahayanya itu bukan cahaya yang lazimnya kita lihat, atau mungkin perasaan mungkin jadi ada harapan, misalkan dia tersesat di hutan terus kemudian melihat ada cahaya di ujung sana, oh berarti ada orang, ada tanda-tanda kehidupan gitu kan, berarti dia ketemu sama orang gitu di tengah hutan gitu kan, bisa aja seperti itu. Atau sedang jalan terus tiba-tiba kita mengendus bau melati gitu kan misalkan gitu ya, tiba-tiba timbul pikiran, kok jadi merinding nih ya. Nah itu kan, jadi indera-indera itu kalau menurut saya tuh alatnya, perantaranya yang pada akhirnya nanti tujuan intinya itu di hati dan pikiran. Nah barulah muncul dampak-dampak psikologis dari seseorang tersebut begitu. Ya. Itu mungkin kira-kira. Baik, syukur. Yang tadi Pak Agus sampaikan itu ada di materi. Kalau di materi contohnya bunga mawar ya. Seperti itu. Ibaratnya tadi mencium melati, akhirnya indera kita, ini jangan-jangan ada unsur magic gitu ya kalau ada bunga melati gitu ya. Coba ini sebagai landasan, Ibu buka dulu. Sebenarnya udah siap penjawaban, tapi ini biar comparison di psikologi kepribadian. Karena lebih ke pribadi, tadi juga sebenarnya dari ilmu psikologi remaja muslim juga ada tentang hati, artinya sudah dijelaskan. Ini untuk memaksimalkan lagi. Atau ada mau langsung menambahkan lagi? Jadi kalau dari Ibu, Pak Budi, Afwan Jidan, sebenarnya pertama kita mengkaji sesuai proses sensorik dari panca indera. Kalau hati itu memang artinya tersendiri, jadi memang di beberapa buku literasi psikologi yang ada Islamnya itu ada tentang hati. Bagaimana kita menjaga hati, termasuk yang tadi khususnya Ibu angkat dalilnya Quran surat ke-7 179. Di situ yang pertama memang lahum qulubuna. Jadi kita semua dikaruniai hati, kemudian baru yang berikutnya. Berarti hati menduduki the first, yang pertama dan utama. Bahkan ada dalam hadis ya, ketika hati itu baik semua akan menjadi baik ya. Dalam diri individu atau seseorang termasuk kita di dalamnya. Jadi sebenarnya memang dari paparan materi ataupun dari kajian sharing siang ini tidak tertuliskan. Makanya tadi pas setelah buat materi sebelum tadi mulai, Ana berpikir, Ibu berpikir, aduh apa ya ayat Al-Quran yang match gitu ya. Maksudnya yang berkesesuaiannya
signifikan gitu korelasinya, kau langsung ingat, oh ya, itu kan surat Al-A'raf ke-7 ayat 179 yang awalnya ada hatinya. Kemudian juga Quran surat An-Nahl ada juga ayat 98. Jadi tidak dituliskan dalam sensorik berdasarkan indera karena hati berbeda dari panca indera. Artinya kalau kita katakan dalam psikologi perannya sangat penting. Seperti kita ambil teorinya Sigmund Freud, id, ego, superego. Nah, ketika yang id itu munculnya dari indera-indera kita, Pak, Bapak Budi dan teman-teman. Nah, kalau misalkan superego itu dari hati. Jadi dia kedudukannya juga di atas. Bisa dipahami? Afwan, Iya, Bapak Bu. Budi mana ya? Iya Bu, hadir. Berarti emang ini apa namanya agak berbeda ya Bu. Meskipun nggak tahu pemahaman saya ini benar apa enggak, karena hati juga sebenarnya bisa merespon kan ya Bu ya. Sama seperti indera tadi gitu. Kalau indera mata itu merespon melalui penglihatan, telinga pendengaran, dan hati itu kan melalui perasaan sendiri. Ya. Ketika ada sesuatu yang menyimpang dari hati, itu kan bisa mengakibatkan perilaku-perilaku buruk gitu. Atau misalnya ada yang menyimpang dari indera tadi, misalnya mata ada yang kurang bagus gitu ya, matanya nggak bisa melihat, itu kan berarti juga dia tuh nggak mempunyai fungsi penglihatan tadi gitu. Cuman di materi ini memang hati itu terpisah gitu ya. Meskipun kalau saya boleh simpulin itu hati juga sebenarnya bisa juga mensensor gitu Bu, menjadi sensorik gitu Bu. Iya, makanya gini Bapak Afwan, kalau kita kaitkannya dengan teori Sigmund Freud, id, ego, superego, nah hati itu adanya di superego. Jadi yang memiliki otoritas, yang punya hak, yang memanage, memfilter apa yang akan dilakukan atau menyaring apa yang dilakukan oleh indera yang tadi, yang atau disebut indera masuknya dalam id. Ini kalau dalam ilmu psikologi ya, sesama ilmu psikologi. Makanya kalau dalam khususnya syariat Islam, makanya pentingnya kita comparison dari beberapa literasi atau literatur, bahwa khususnya yang tadi sudah dikatakan bahwa kita dikaruniai hati. Berarti hati yang mengontrol semuanya sebelum ke indera, seperti itu. Ketika misalkan karena tidak bisa dipungkiri ya, ahli uti mungkin usianya di bawah Ana atau ada beberapa. Ketika kita melihat nih bahwa saat ini tantangannya adalah berapa M ya, dari mode, musik, kemudian apalagi M-nya ya, model dan lain sebagainya. Artinya apa? Itu tuh godaan-godaan yang memang muncul lebih banyak dibanding input atau masukan yang better, yang lebih baik. Nah, disitulah bekerja hati kita. Makanya dalam Islam, kalau kolbun salim, apapun yang masuk bisa difilter. Tapi kalau kolbunnya kita bukan kolbun salim, hati yang selamat, bisa juga terbawa. Apalagi di kondisi saat ini seperti itu. Ya, Maaf, Bu. ya. Maaf Bu, mau menambahkan sedikit. Boleh Pak Agus? Mengenai statement tadi yang Sigmund Freud itu Bu ya. Ya. Saya jadi teringat dengan hadis Nabi yang bunyinya ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya. Idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau dia itu baik, maka baik seluruh jasadnya. Kalau dia rusak, maka rusak seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalbu. Dia adalah ketahuilah bahwa ia adalah hati. Jadi hati itu memang raja. Hati itu raja. Sedangkan panca indera yang lain adalah pasukannya, begitu kira-kira. Yang tadi Ibu sudah katakan. Syukuran Pak Agus, tambahkan tadi Ibu juga sampaikan hadis itu, tapi belum dibaca lafaznya. Jadi demikian Pak Agus, Bapak Ibu Ahirti. Jadi betapa pentingnya kita mengkaji sensor motorik, dan terlebihnya kita berdasarkan syariat Islam. Makanya Ibu dalam Majelis Konselor Muslim Indonesia jadi selalu mengedepankan asas-asas yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Terlebih lagi nanti ahli uti pun demikian, karena ketika kita mau maju, bukan memajukan diri sendiri, bagaimana kebermanfaatan kita untuk umat, bagaimana kita juga memajukan umat, seperti itu.
terkait misalkan prospek kerja dan lain sebagainya. Ketika kita dari saat ini, Ahyuti teman-teman sudah termasuk pemuda pilihan atau Bapak Ibu terpilih bahwa kita mempelajari di siang hari ini, hari Ahad. Biasanya kan hari Ahad itu adalah hari untuk weekend dan lain sebagainya, mungkin juga ibaratnya rebahan dan sebagainya, tapi Ahyuti terpilih untuk ikut belajar, artinya punya menjalankan tanggung jawab belajar thalabul ilmi, menuntut ilmu untuk masa depan agent of change, ya, bahwa you are the agent of change, bahwa kita semua, Ibu pada bilangnya you are ya, tapi bilangnya kita semua, termasuk Ibu di dalamnya, bahwa adalah agent perubahan. Bagaimana peran kita di masyarakat atau pada umat, karena sudah jelas dalam Al-Quran bahwa kita adalah umat terbaik dan lain sebagainya. Sangat luas, makanya kita harus senantiasa membuka open your mind, buka pemikiran kita. Kemudian ketika kita reading book, membaca buku adalah bagaimana mindset kita terhadap yang kita baca. Ya, semuanya tergantung mindset kita. Oh, saya baca ini psikologi kepribadian. Oh, saya baca psikologi kepribadian Muslim. Oh, saya membaca psikologi yang barusan pengantar psikologi tentang yang kita kaji psikologi saat ini adalah proses sensori. Oh iya, jadi terbuka. Oh, ada input nih, ada masukan. Itu tuh sebenarnya real sudah bekerja sensori kita. Setuju? Saat ini kita berjalan. Oh iya. Jadi ini nih prosesor link network jaringan kita itu langsung tanpa termasuk dari mulai mungkin kita terlahir mengenal waktu masih bayi hanya bisa menangis ketika ada mendengar suara tinggi, nada tinggi. Nah, itu sebenarnya udah berfungsi. Pertama tentunya adalah peran siapa? Peran Allah Subhanahu wa taala. Allah sang holik seperti itu. Indah banget ya mengkajinya ya, siang-siang di hari Ahad kajiannya syar'i banget ya. Semangat Ahyuti, semangat. Allahu Akbar. Milik kita ya. Allahu Akbar. Gimana nih, ada lanjutan lagi nggak sebelum Takbir. Saya Bu mau bertanya tadi Bu. Oh iya Pak Agus, Afwan. Tadi Pak Budi Afwan dan Pak Budi sudah berisik Bu. Yang berisik ini siapa? Terlalu berisik kayaknya, ada yang on terus nih. Apaan coba? Kang Muhyiddin kayaknya. Di mute. Di mute coba, nanti kalau yang giliran bicara baru diaktifkan speakernya. Pak Budi. Afwan, Pak Budi sudah cukup jawabannya? Iya Bu, cukup Bu, terima kasih. Iya Pak Budi, syukron ya. Iya. Afwan Ibu, boleh saya tanya Ibu? Boleh. Apaan sebentar Bu Lia, Pak Agus dulu. Nanti Pak Agus pamit dari forum kalau belum diizinkan. Iya. Ini Bu, mengenai bentuk-bentuk tes yang tadi kita bahas, kan di situ ada tes warteg, terus kemudian ada disuruh gambar pohon, itu ya, gambar orang. DAT. Itu mungkin nggak tes-tes tersebut dimanipulasi Bu? Artinya kita zaman sekarang ini kan banyak ya buku-buku berisi tentang soal-soal tes psikologi, terutama orang-orang yang mau nyari kerja, nyari ke Gramedia ya kan. Wah, nanti tes wawancara, pertanyaannya seperti ini, jawabannya seperti ini nih, biar nggak salah. Nanti kalau disuruh begini, nanti begini nih yang dilakukan, biar nanti diterima kerja. Nah, kalau yang seperti itu kan berarti sudah tidak real lagi. Artinya sudah tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau yang seperti itu, solusinya itu bagaimana? Apakah ada alternatif tes atau cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengetahui kepribadian seseorang gitu Bu? Itu aja Pak? Ya gitu aja Bu. Kalau untuk tes sebenarnya ya memang banyak ya beredar baik itu secara online atau offline, artinya kita mendapatkan informasinya baik dari segi buku ataupun dari online, dan beberapa yang menjual buku. Memang itu langkah untuk kita mengasah atau mengetahui item tes dan lain sebagainya. Kemudian untuk realnya itu tidak bisa Pak, artinya hanya seperti contoh tadi Ahisoni kan masuk ke instansi perusahaan itu udah bekerja sama dengan psikolog, nanti yang interpretasinya psikolog. Kalaupun pihak interviewer atau yang mengetes itu paham sedikit, itu hanya diberikan gambaran oleh psikolog. Jadi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang sebenarnya, seperti itu. Jadi tetap keabsahan, kevalidannya itu ada dari klien dan juga psikolog, dan juga pihak perusahaan yang disampaikan oleh psikolog atau pihak penyelenggara.
baik itu instansi pemerintah ataupun instansi perusahaan atau industri maksudnya seperti itu. Karena waktu itu pernah Ibu sampaikan ya, Ibu pun masuk masuk UPB pun sama ada tesnya. Sampai 1 buku itu tes kejiwaan, benar-benar. Terus yang ngetesnya dokter spesialis penyakit jiwa. Tapi kita di ruangan terpisah tertutup sendiri dalam waktu 120 menit soal kurang lebih 600 soal dan panjang-panjang soalnya. Itu satu, itu untuk masuk ke instansi formal atau resmi. Kemudian kalau untuk perusahaan pun demikian. Demikian pun instansi pendidikan. Nah, kemarin Ibu alhamdulillah juga lolos P3K atau ASN, sama demikian tesnya, ada tes kejiwaan bahwa individu ini sehat jasmani rohani. Memang sehat benar gitu ya. Insya Allah kita pun merasa sehat karena harus prosedural mengikuti itu. Apakah misalkan apa sih yang kita lakukan untuk persiapan tes itu? Apa kita membeli? Tapi kalau Ibu enggak, karena insya Allah karena background-nya udah psikologi gitu. Jadi insya Allah bertemu dengan dokter spesialis penyakit jiwa pun tidak, waduh nanti ditanya apa ya, seperti itu. Jadi ada dokter spesialis jiwa, ada asistennya 2, shadow atau pendampingnya, kemudian kita. Dan layoutnya itu makanya kenapa ada harus laboratorium BK atau psikologi, karena layout tes nanti itu berbeda ketika kita interviewer dengan kita pewawancara, dan yang diwawancarai itu ada layoutnya atau ergonomi tempat duduknya seperti itu. Jadi nggak sembarangan. Dan bagaimana cara duduk kita juga seorang klien atau konseli seperti itu. Makanya pernah Ibu sampaikan ya, ada beberapa sekolah yang ruangan konsultasinya itu kiri kanan cermin. Jadi gerak-gerik atau perform tampilan dari konselor atau klien itu bisa diketahui seperti itu. Jadi pertanyaan Pak Agus sebenarnya tidak bisa Pak untuk dimanipulasi. Bu, Bapak juga nanti insya Allah kalau masuk di instansi pemerintah ataupun pemerintah baik itu negeri atau swasta atau instansi pendidikan atau industri, pasti ada momen itu. Tes yang tadi untuk ketajaman mata, buta warna, sama telinga, kemudian sama satu lagi kejiwaan seperti itu. Jadi ada tes-tes itu, makanya persiapan kita. Dan insya Allah untuk ahli UTI memang yang ambil di program BKPI itu nanti tidak akan kaget, terutama waktu itu Muhyiddin, Bu saya sedang cari kerja, itu gambarannya ada. Bahkan Ibu karena memang basicnya psikologi, ada beberapa alat tes yang masih bentuk hard copy dari psikolog. Artinya kita boleh mengadakan, tapi interpretasinya kita dengan psikolog seperti itu. Apaan Pak Agus Bu, sudah terjawab? Izin menambahkan Bu. Bu, saya Bu. Saya Bu. Sebentar Ahli Muhyiddin. Pak Sony menambahkan yang mana Ahli Sony? Yang pertanyaan Mas Agus Bu. Oh boleh. Ya, jadi kan kata Ibu tadi tes itu kan tidak bisa sebenarnya ya dimanipulasi. Nah, jadi di dalam tes pohon itu pasti psikolog, kalau menurut saya ya Bu, melihat bagaimana tulisan seseorang tersebut rapi atau tidak. Nah, mungkin kalau dalam tes warteg, kalau menurut saya bisa lah Bu dimanipulasi ya. Kita bisa cari di online cara-caranya ngisinya gambar apa. Nah, tapi kalau tes Kraepelin itu tidak bisa dimanipulasi karena melihat hitung-hitungan kita. Kraepelin itu kan penambahan yang ini yang waktu cepat ke atas, jumlahnya banyak dan cepat. deret hitung ke atas. Iya kayak koran gitu ya Bu. Sony pernah soalnya papernya A3 bolak-balik. Nah itu tidak bisa dimanipulasi Pak Agus karena itu melihat cara hitung-hitungan kita cepat atau tidak, terus bagaimana kalau yang saya pernah baca itu kan nanti sama HRD-nya hitung-hitungan kita dilihat naik turun atau naik turun. Grafiknya. Nah kalau grafiknya itu, nah jadi yang saya baca itu nanti terlihat kepribadian kita itu naik turunnya gimana, apakah turun terus atau naik terus. Nah itu atau akan terlihat. Ya,
Baik, syukron Isoni, Pak Agus ditambahkan artinya maksud manipulasi di sini artinya supaya kita mendapatkan hasil tes baik, kita intip-intip nih di baik online atau baik misalkan termasuk Ahyuti misalkan nanya, Ibu saya mau tes, kira-kira gambarannya apa ya? Nanti saya harus gambar apa nih kalau di warteg gitu ya, dari titik saya realnya menurut Ibu interpretasinya itu ke arah mana? Apakah saya harus menggambar dari titik itu bangunan, apakah seperti tadi Ahisoni jam dinding, apakah misalkan rumah dan lain sebagainya seperti itu. Jadi bisa juga memang artinya bertanya ataupun cari-cari info. Tes warteg gitu ya, apa sih yang harus dilakukan dalam tes warteg dalam 6 kotak itu, mungkin itu maksud yang ditambahkan Ahisoni. Artinya masih bisa kita intip-intip kita cari ataupun termasuk nanya ke yang pernah atau yang ahli. Tapi kalau kenapa Ibu sampaikan tidak bisa? Karena aslinya realnya ditambah Ibu sudah ngambil psikologi, jadi Ibu harus menjaga asas ibaratnya kode etik ke psikologian seperti itu. Makanya Ibu sampaikan demikian. Jadi ibaratnya kita sudah ada ikatan ya Yuti. Jadi jangan merasa aku kan bukan psikolog ini karena memang artinya tidak punya lisensi dan tapi tetap kita tuh apa ya naluri kolbun ya, kembali ke kolbun. Jadi kita tuh ibaratnya ya apa ya natural aja gitu ya, sunatullah bahwa kita harus menjaga nih asas ini loh gitu. Nggak akan misalkan oh nih yang mau kerja Ibu punya loh lembar tes yang hard copy-nya ini loh, nggak gitu. Artinya berarti kita ibaratnya apa ya membangun sebuah ibaratnya tentang kebodohan. Artinya kebodohan supaya yang lain disuapin, oh ini loh tesnya gini, tapi hanya memberikan gambaran umum aja. Oh bahwa misal TPA tergantung lingkup kerjanya. Misalkan TPA-nya atau misalkan contoh yang mau masuk perguruan tinggi negeri. Oh TPA-nya tes proses akademiknya, ya berarti sekitar pengetahuan tentang akademis tersebut yang mau ditempuh. Ataupun misal di pekerjaan, oh saya nanti tes Bu di bagian keuangan. Ya berarti hanya Ibu kasih gambaran tentang apa sih tugas pokok fungsi atau job desk-nya bagian keuangan. Jadi tidak secara detail. Itu maksudnya ya Ahisoni, Pak Agus, dan yang lainnya teman-teman. Sekarang mungkin Afwan, Muhyiddin, tadi kan Bulia lebih awal ya. Bulia silakan mumpung Bulia bisa sinyalnya biasanya. Nanti baru Muhyiddin. Setuju? Bulia atau Fadol? Suaranya Bulia belum di itu kali speakernya. Afwan Ibu. Iya. Ini untuk terkait materi hari ini dan pertanyaan Pak Budi ya tadi ya yang masalah hati dan apa pikiran ya Mas Budi ya. Hati intinya hati. Ya saya jadi teringat pernah belajar juga tentang vibrasi gitu ya Bu. Jadi ketika vibrasi kita power, jadi semua anggota tubuh dan semesta pun akan merespon kita dengan hal-hal yang baik-baik gitu ya Ibu. Dan kita apabila vibrasi kita fudge atau buruk, semua anggota tubuh atau semesta akan merespon kita juga dengan semua yang nggak baik-baik kayak gitu Ibu. Jadi yang tadi Mas Budi tanya itu masalah hati gitu ya Bu? Iya. Jadi berarti itu benar ya Bu? Maksudnya kalau hati dan pikiran kita bersinergi pada pagi hari misalnya Ibu dengan hal-hal yang baik-baik itu saya juga buktikan sendiri. Jadi dalam sehari itu kebaikan juga datang ke diri kita kayak gitu Ibu. Iya, Bulia, syukron tambahannya. Jadi memang Ahyuti ini sebenarnya kalau yang tadi dikatakan vibrasi itu getaran batin atau ibaratnya gini. Pertama ketika kita berdoa nih contohnya ya. Pertama kita berdoa yakin. Kemudian setelah yakin yang berikutnya adalah hakul yakin. Itu sebenarnya ketiga. Yang keduanya apa? Takut anak salah, Pak Agus. Yakin. Kemudian hakul yakin itu Ainul kan yang kedua. Ainul yang kedua kan. Yakin, Ainul yakin, hakul yakin. Nah artinya gini, vibrasi khususnya nih, makanya apa nih untuk Ahi dan Uti mungkin insya Allah yang lebih memiliki powerful, misalkan dibanding with me, misalkan gitu ya. Tapi ketika yang tadi disampaikan masukan Bulia adalah artinya apa? Misalkan Ahi Uti dalam proses contoh pencarian kerja atau cari jodoh. Jadi dalam syariat Islam kita harus hakul yakin, bukan yakin ainul yakin, tapi hakul, keyakinan yang benar-benar yakin bahwa saya akan mendapatkan nilai terbaik, saya akan mendapatkan nilai A, saya akan
mendapatkan posisi kerja misalkan, atau saya harus menjadi yang bermanfaat dengan dengan hakul yakin kita. Saya akan menjadi yang tadi dikatakan bahwa kita khairu ummah, umat yang terbaik yang akan menjadi agen perubahan. Saya akan bisa pada tahun sekian saya sudah menjadi pemimpin. Nah, itu seperti itu. Jadi ditanamkan yang tadi dikatakan Bu Lia, vibrasi dari getaran batin. Dan memang saat kita menuliskan, makanya dalam ilmu psikologi jangan mengkotak-kotakan. Contoh Ahyuti, saya kan belum bisa public speaking, saya belum mengerti ini itu, nggak ada info, nggak ada undangan. Kita you are smart student atau mahasiswa yang smart, berarti kita yang menjemput informasi itu. Ini real kondisi ya, contoh kondisi sebenarnya. Kemudian terkait misalkan menyadari ketidakmampuan, justru jangan mengatakan saya nggak mampu, saya belum bisa, saya nggak ngerti. Tapi katakan selalu, ini ada korelasinya ya Bu Lia, Bapak Ibu dan sebagainya, vibrasi yang tadi dengan kolbun kulubun afidah, hati yang bersih. Jadi benar-benar ini kajiannya serius banget, dari hati yang bersih, kemudian dari vibrasi, kemudian artinya dari kembali lagi ke ilmu psikologi, kita tidak mengkotakkan karena dalam syariat Islam pun, jadi jangan menganggap kita tidak mampu, tapi kita mampu, kita bisa. Cuman mungkin proses penyadaran dirinya yang belum terstimulus, belum terdorong atau belum terangsang. Tadi ada ya di materi kita stimulus. Makanya untuk Ahyuti yang masih di bawah Ibu, artinya muda-muda semuanya, yakin kita menjadi agent of change, akan bermanfaatan kita untuk umat dan untuk diri sendiri. Jadi tujuannya untuk umat dulu dan untuk diri sendiri. Memang kembali ke hakul yakin ya semuanya. Karena contohnya, kembali lagi ke ini just sharing, kalau kita yakin, misalkan nih, bukan misalkan ya, harus berarti ya, Ahyuti termasuk Ana Alisan Udoib harus yakin bahwa contoh, akan meraih pendidikan berikutnya, jenjang dan lain sebagainya. Kita yakin dulu, kita buat tulisan, baik tulisan itu di paper atau di buku ataupun di pintu dan lain sebagainya, bahwa tahun ini lulus S1, tahun berikutnya S2, tahun berikutnya S3, dan capaiannya terutama tujuannya kita kebermanfaatan untuk umat. Sama satu lagi, kalau misalkan biasanya khususnya kita ya, saat misalkan kita tidak enak badan, sakit, aduh sakit nih lagi ini, nggak bisa ini nih, tanamkan bahwa sakit kita itu bukan menjadi sakit, tapi sehat atas rahmat Allah, sehat, dan itu akan sehat sebenarnya. Jadi kalau cuma batuk pilek itu biasa, tapi akan cepat hilang. Walaupun memang secara durasi kerja kita full time dan lain sebagainya, tapi kalau kita yakin sehat dan bermanfaat untuk umat, ada jam kuliah online, ada jam kuliah offline, atas rahmat Allah hamba niat kuliah, niat belajar, niat mendapatkan ilmu, sehatkan ya Allah, itu pasti karena kita sudah memakai prinsip hakul yakin atau vibrasi yang tadi masukan dari Bu Lia. Bisa dipahami ya Ahyuti, Bapak Ibu? Bisa dipahami? Atau ada yang belum paham, ini kajiannya apa ya, kok seru banget gitu ya, maksudnya meluas sekali gitu, seperti itu. Ya, bisa ya? Bisa Bu, insya Allah. Ya, bisa ya? Insya Allah. Apa Ahli Muhyiddin tadi mau menambahkan apa? Saya mau bertanya tentang mikroekspresi ya. Ilmu mikroekspresi sendiri itu termasuk ke bidang psikologi atau bukan, Bu? Afwan, kalau menurut Ahi, kenapa Ibu selalu tanya balik? Pasti Ahi udah ini gitu ya. Menurut Ahi gimana? Allahu Akbar, ada ajan. Sebentar ya Bu, ajan dulu mungkin. Iya. Allahu Akbar. Tadi kata Ibu sampai ajan ya. Ekspresi itu sendiri menunjukkan keadaan seseorang tertawa, tapi ada juga yang ketika sedang berduka dia tertawa, tetapi ada satu menurut saya yang susah ditutupi dari seseorang itu adalah matanya, Bu. Matanya. Mata itu indera yang susah untuk ditutup-tutupi, Bu. Walaupun sedang ibaratkan berduka, tetapi dia tertawa, itu matanya itu. Menurut saya itu yang susah ditutupi dari seseorang.
Itu Bu, itu aja. Iya. Ibaratkan kalau dia sedang bercerita, ketika berduka bercerita, nah matanya itu berkedip terlalu lama, mungkin itu ceritanya terlalu dalam bercerita gitu Bu. Baik, Ahi Muhyiddin, jazakumullah khairan, syukron. Ahi itu selalu yang something different, yang berbeda. Good job, I like it. Diam-diam. Maksudnya ketika bertanya pun sebenarnya bisa mengetahui jawabannya. Kenapa juga Ibu selalu ketika bertanya, menurut Ahi gimana? Artinya Ibu menstimulus, merangsang untuk menurut pendapat Ahi itu seperti apa? Jadi ini tentang mikro ya, ekspresi mikro yang kecil, sesaat, seperdetik. Jadi ibaratnya ya kembali lagi kita calon insya Allah psikolog dan konselor, khususnya ketika menangani atau proses konseling kan berhadapan tuh berhadapan antara eyes to eye ya. Jadi mata ke mata, lanjutnya ke kolbu gitu. Tapi bukan berarti dalam ranah tanda kutip kolbu ke jatuh cinta ya. Tapi pas saat kita khususnya proses konseling itu memang bisa untuk ya maksudnya bisa terjadi dimanapun dan kapanpun itu seperti itu. Artinya dalam ranah proses konseling ataupun dalam berkomunikasi. Betul, mata tidak bisa berdusta, tampilan secara fisik atau psikli. Kalau misalkan yang lain bisa mungkin ketika sedang sedih atau kesel, tapi tetap aja nanti dengan ketika seseorang memiliki memang bisa juga dikatakan kepribadian ganda, itu nanti masukkan dalam ranah kajian psikologi kepribadian. Ada memang yang benar bisa berperan sebagai ibaratnya peran dia lagi cool ataupun lagi ada dalam pressure, dalam tekanan seperti itu ya. Ahi Muhyiddin, Afwan, Ibu tunggu jawaban. Tunggu, takutnya sudah. Belum, Bu. Belum kan? Belum, ya, Ibu. Waktunya Ibu sampaikan stimulus untuk segera, tapi ternyata di list Ibu yang di sini misalkan sudah belum ya, segera. Karena kalau dari ketika paparan diskusi seperti ini, Ahi menambahkannya selalu yang different, berbeda dari yang standarnya. Memang ada ekspresi ya, termasuk ketika tiba-tiba kemarin kita offline, nah Ibu juga bisa lihat ekspresinya yang seperdetik atau mikro itu berubah. Apalagi ketika tafadhol silakan ini langsung set gitu penampilannya. Ibu bisa baca itu dan mungkin nanti Ahi Uti Bapak Ibu juga ketika sudah mengkaji pasti bisa baca ya, atau sebaliknya memang Ibu pun dibaca oleh semuanya. Ya enggak. Ya. Apa jidan ya? Dan ternyata tidak ada time is over, waktu cukup untuk presentasi atau diskusi. Makanya silahkan reschedule atau fix schedule. Bu, pekan esok, hari esok, Ana atau grup atau kelompok mau presentasi, mohon di awal sebelum Ibu supaya tidak terpotong seperti itu. Misalkan tafadhol diatur aja. Ya. Ya, Ahi Alif, ya, Uti semua yang belum Ibu absen, alhamdulillah masih di 34, tapi yang aktif yang sekarang Ibu minta seksi dokumentasi. Cukup ya? Kita harus solo dan lain sebagainya, apalagi Ahi Uti ada prepare untuk matkul berikutnya. Kita cukupkan dulu, namun nanti sebelum closing, tolong ambil foto dulu ya, atau Ibu yang ambil. Nanti ada lagi statement atau pernyataan, syuka. Kok Ibu masih ingat aja sih? Itu masuk di LTM, long term memory, memori jangka panjang, bukan di STM. Makanya Ibu harapan Ahi Uti proses belajar juga LTM, long term memory. Jadi langsung ke kunci, tidak ada yang bisa ganggu-gugat, bukan di STM, short term memory, bukan di memori jangka pendek. Oke? Ya, you are agent of change, start from now. Apaan jidan kalau bahasa Inggris Ibunya masih banyak kurang ya. Karena Ibu belajarnya bukan di Inggris. Belajarnya di buku. Mafi kalam? Ahi Labib nggak ada nih, Ahi Labib nih, pastikan nggak ada nih. Ahi Labib, wah nanti ini Ahi Labib Ibu panggil nih. Panggilnya di ini. Ahi Uti tahu Dandang? Dandang tahu Dandang? Tahu nggak nih? Jangan nggak pada tahu Dandang nih yang perempuan. Tahu Dandang nggak? Yang buat masak, Ibu. Enggak, buat rekaman. Iya buat masak sayang. Nanti masak dipanggil di Dandang. Ahi Labib gitu ya. Oh nggak kuliah, itu langsung tembus. Pakai vibrasi. Baik, kita cukupkan ya. Apun jidan, mohon maaf lahir batin Ibu. Dan Ibu ya dimaafin.
Dimaafin, Bu. Ya, dimaafin. Yang jawabnya baru Uti Halimah, berarti yang lain belum memaafkan ya. Dimaafin, Bu. Maafin, Bu. Baik, Bu. sama kita Maafin akhiri saya, dengan Bu. membaca istighfar dan doa kafaratul majlis dan tentunya dengan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.